Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku lakukan bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kananmu, dan seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum piala yang harus aku minum, dan dibaptis dengan baptisan yang baru yang harus aku terima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum piala yang harus aku minum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya hal itu telah disediakan." Mendengar hal itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Putra Manusia pun datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita sebagai umat Katolik ketika hidup di dalam gereja pasti akan menjumpai, entah di paroki manapun, dalam dinamika hidup menggereja secara umum memang seringkali kita melihat ya, atau bahkan merasakan sendiri diri kita untuk terlibat dalam kegiatan gereja. Nah, keterlibatan dalam gereja ini biasa disebut pelayanan. Bukan pekerjaan, tetapi pelayanan. Masing-masing orang untuk melayani itu punya style, ya. Jadi gaya pelayanannya itu berbeda-beda. Bahkan Romo pun punya style pelayanan yang berbeda-beda. Ada yang kaku, ada yang strike, ada yang guyonan, ada yang santai. Style imamatnya berbeda-beda. Ada yang main sikat langsung, castus, tegas, macam-macam. Demikian pula orang yang melayani dalam menggereja itu punya style, punya motif juga, ya. Ada orang yang melayani itu karena terpaksa, kepeksa. Waduh, gak ada lagi Romo, saya yang ditunjuk Romo. Nah, ini terpaksa. Ada yang seperti itu. Ada pula yang memang dia sungguh-sungguh menawarkan diri.
Saya ingin mengabdi kepada Tuhan Romo. Saya ingin melayani dengan tulus. Ada orang yang stylenya seperti itu dalam pelayanan. Melayani tanpa pamrih, tanpa pandang bulu. Ada pula gaya pelayanan seseorang itu yang memang memiliki motif terselubung ya. Motif terselubung itu ya demi kepentingan, ada kepentingan. Ada kepentingan diri sendiri dan juga kelompoknya. Itu di paroki manapun ada, saya yakin. Nah, inilah yang akan menimbulkan semacam pertanyaan ya. Pertanyaan bagi kalangan tertentu, khususnya umat yang memang melihat gereja itu sebagai rumah Tuhan. Nah, pertanyaan dia ketika menjumpai style seseorang yang melayani dengan motif atau kepentingan ini, biasanya pertanyaannya seperti ini. Bagaimana mungkin ya seorang melakukan pelayanan untuk orang lain tapi ditujukan bagi kepentingan diri sendiri dan kelompoknya? Orang seperti ini kaget karena tidak pernah, mungkin dia selalu melihat yang baik-baik di dalam gereja. Tetapi ada karakter atau style yang seperti ini tuh ada, yang punya motif atau kepentingan. Maka dia bertanya kadang, "Ceosum ta? Berpolitik di dalam gereja itu ceosum ta?" Bukan ceosum, tapi ada. Ini menjadikan sebuah pertanyaan dari kalangan tertentu yang dia sudah menganggap gereja itu baik. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena ada alasan. Tidak mungkin tidak ada alasan. Pasti ada alasan, yaitu ingin mencari nama, ingin mencari pengakuan. Makanya di Indonesia ini yang paling terpengaruh sekarang itu adalah, atau yang dulu ya waktu era zaman adanya teroris dan sebagainya, itu adalah politik identitas, ingin diakui kelompok mereka sama. Nah, di dalam gereja pun ada seperti itu. Ada politik identitas, ingin diakui kelompoknya. Bahwa ini loh kami, ini loh aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam baca Injil hari ini, kita bisa belajar soal dua hal, yaitu ambisi menguasai dan ambisi melayani. Nah, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus memiliki ambisi yang melayani, bukan ambisi yang menguasai. Kita tahu dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi, saya akan memberitahu bahwa profil singkatnya Yakobus dan Yohanes pada zaman itu adalah orang yang memiliki ambisi juga, yaitu orang yang berjuang, yang punya pengaruh lah. Yakobus dan Yohanes itu untuk merebut kursi utama ya dalam suatu organisasi politik, pemerintahan, bahkan gereja. Dua orang ini memiliki motif itu. Nah, Yakobus dan Yohanes ini mengajukan permintaan agar diberi tempat yang dalam tanda kutip basah. Tempat yang basah itu tempat yang menghasilkan banyak duit. Ya, kita tahu ya di Indonesia, negara kita ini kan ada semacam politikus-politikus yang seperti itu, mencari tempat yang basah. Nah, supaya apa? Supaya dia dapat menjadi pembesar nantinya. Kalau sudah dapat duit yang banyak, wah, aku bisa menguasai apapun. Itu motifnya Yakobus dan Yohanes, ya. Karena apa? Karena mereka punya ambisi. Padahal Tuhan Yesus baru saja berbicara tentang penderitaannya dia yang akan dia alami nanti ketika nanti di Yerusalem. Tapi Yakobus dan Yohanes ini salah nangkep. Dikira Tuhan Yesus itu buat kerajaan baru, pemerintahan baru. Enggak. Tuhan Yesus ingin menjelaskan soal nanti aku akan masuk Yerusalem, aku akan menderita, sengsara. Dikira buat pemerintahan baru. Makanya si Yakobus dan Yohanes itu berambisi, pengen golek kursi supaya nanti Yesus pemimpinnya, aku tak wakilnya, sekretarisnya dan sebagainya lah. Makanya mereka merasa bahwa wah, ini kesempatan ini.
Mereka tanpa buang waktu dan mungkin karena tidak mau didahului yang lain, murid-murid yang lain, maka mereka segera memesan posisi itu, posisi istimewa dalam pemerintahan Yesus nantinya. Mereka ingin memborong dua kedudukan waktu itu. Dua kedudukan penting ya, sekaligus juga menjadi orang percaya yang nomor 1 dan nomor 2, Yakobus dan Yohanes. Salah nangkep orang dua ini. Wong loro ini salah nangkep. Dikira Yesus membangun semacam pemerintahan. Enggak. Saudara-saudariku yang terkasih, permintaan Yakobus dan Yohanes inilah memperlihatkan bahwa mereka masih belum memahami makna kuasa dan kepemimpinan menurut Tuhan Yesus sendiri. Mereka masih atau linglung, nggak paham terhadap apa yang dimaksud Tuhan Yesus. Itu juga terjadi pada diri kita. Terkadang kita berdoa, rajin misa, Ekaristi, tapi kita tidak tahu maksud Tuhan di dalam hidup kita itu apa. Menurut pemerintahan-pemerintahan dunia ini, segala cara bisa dihalalkan untuk menjalankan pemerintahan. Itu Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka setelah itu. Setelah mereka ingin mencari kedudukan posisi, Tuhan Yesus menjelaskan semacam pemahaman dalam berpolitik. Bahwa pemerintahan itu ada juga yang melanggengkan sebuah jabatan dengan menggunakan kekerasan. Iya, dengan tangan besi. Menghalalkan segala cara supaya aku bisa menguasai. Nah, ini sudah semakin mengerikan kalau seperti ini. Kalau ada pemerintahan yang seperti ini juga mengerikan. Namun bukan demikian yang dimaksud Tuhan Yesus. Pengajaran yang dimaksud Tuhan Yesus itu bukan menjadi berambisi untuk menguasai seperti itu dengan tangan besi, dengan kekerasan, tidak. Tetapi sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada para murid dan kita semua yang hari ini, yaitu Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Begitulah seharusnya para pengikutnya, yaitu Anda dan saya, harusnya seperti itu. Melayani, bukan dilayani. Maka ketika Anda mungkin berada dalam posisi pemimpin, dimanapun, entah di dalam pekerjaan, atau bahkan di rumah sebagai kepala keluarga, Anda harus melayani, bukan dilayani, menunggu supaya dilayani, tidak, tetapi bagaimana aku berinisiatif melayani. Sehingga akhirnya saudara-saudariku yang terkasih, pengajaran Tuhan Yesus ini soal ambisi melayani ini menjadikan semangat bagi kita, memurnikan kembali motivasi kita dalam hidup menggereja. Maka semoga pengajaran Tuhan Yesus hari ini sungguh-sungguh menyadarkan cara hidup menggereja kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita hening sejenak, kita merenungkan